Jadi la ilaha illallah itu makanan kolbu paling mahal. Cara menikmatinya macam-macam. Ada yang pedas, ada yang manis. Yang pedas thariqat qadiriyah, yang manis thariqat naqsyabandiyah gitu. Kan ada yang nggak senang pedas-pedas, senangnya manis-manis. Kalau orang Banten nih senangnya pedas manis. Dapat zikirnya yang keras, dapat zikirnya yang manis. Alhamdulillah. Ada yang senangnya nge-rap musiknya, ada yang senangnya melankolis ya, melo-melo musiknya yang syahdu-syahdu. Itu pilihan kita aja. Itu kan musik di dalam diri. Jadi zikir keras lembut itu adalah hentakan di kolbu. Nggak ngaruh orang di luar sana. Mau di luar sana orang bentak-bentak, kalau di kolbunya lembut tetap kolbu lembut deh. Ya. Ini contoh nih yang lagi sibuk megang handphone. Orang udah zikir keras-keras di sampingnya. Dia masih sibuk loh. Saya pasang status lagi ikut majelis zikir nih. Lah kok bisa orang ikut majelis zikir pasang status? Ya canggih pak zaman sekarang ya. Lumayan lah dapat berkah. Iza marartu biridil jannah, tahu kalau kamu lewat di majelis-majelis di taman-taman surga, maka petiklah, icip-icip lah, coba-cobalah, lumayan. Ini kan saya pernah cerita di sini, di mana nih? Guru dari guru saya namanya Syekh Husain Ufairan An-Nubnan, mantan orang Syiah, ngejekin ahlu sunnah thariqat Naqsyabandiyah yang ada di Masjid Jami' di Lebanon. Itu zikir pak, ba'da sholat. Al-Dawlu zikri la ilaha illallah. Itu di sana zikirnya sama dengan di sini. Ya. Sekarang kan udah ada YouTube kan. Kita kan udah jadi wali YouTube. Orang wali kutub, kita wali YouTube. Tinggal cek aja zikir tarekat Lebanon, Beirut, Turki sama kayak di sini. Beda hidung aja, mancung enggak mancung. Ya. Beda brewok sama nggak brewok, itu aja bedanya. Selebihnya sama, metodenya sama. Bahkan tarekat Syadziliyah di sana zikirnya kayak di sini. Apa Syadziliyah? Ternyata Syadziliyah Al-Qadiri. Kalau di sini kan An-Naqsyabandi ada Qadiriyahnya, Qadiriyah ada Naqsyabandiyahnya. Yang penting dapat Qadiriyah udah pasti zikirnya kencang. Ini orang Syiah mau main-main, ikut goyang-goyang apalah. Masuklah dia langkahilah itu bahu-bahu orang yang sedang mutaran zikirnya lagi dahsyat. Duduk di tengah. Padahal itu porosnya zikrullah. Dia duduk di situ. Lihat kiri kanan. Coba kepalanya miring. Dicoba pak, pejam matanya, kepalanya pertama ke kanan. La ilaha. Pas illallah hanyut. Terbawa arus karena dia di dalamnya kosong. Hanyut hilang benar. Tiba-tiba dia bangun dia lihat kok nggak ada orang zikir. Nah itu dia masuk ke alam barzakh. Dia mati suri sesaat. Datang malaikat munkar nakir, man rabbuka? Oh nggak bisa jawab. Lepotan. Ini gambar-gambar, ini siksa. Udah lama, udah rasanya ribuan tahun. Terjadi kiamat, dibangkitkan, lebih kaget lagi. Sampai kemudian di mizan, ditimbal, dihisab. Salah satu hisab dia ngejek orang zikir. Pas masuk ke sirat jatuh, pas jatuh bangun dia. Orang-orang baru selesai kayak tadi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, baru selesai. Karena Muhammad Rasulullah itu menarik dia keluar lagi. Kita dia Pak, ini guru ahli hadis di hari hayatnya. Tadinya Syiah benci sahabat Nabi, jadi pencinta sahabat Nabi. Tadinya nggak hafal dia, pengen belajar hadis, kata gurunya, ente kalau mau belajar hadis harus kuat bahasa. Untuk kelas kamu harus kuat alfiyahnya atau jurumiyah. Dia pilihlah alfiyah, 6 bulan dia hafal. Berangkat pagi dia hafal 2 bait, pulang dia hafal 2 bait, malam dia setoran.
6 bulan khatam. Ditalkinlah zikir Naqsyabandiyah, zikir Syaziliyah, zikir Qadiriyah, menjadi mursyid agung di tanah Syam. Namanya Syekh Husain Husairan. Saya ketemu murid beliau. Orang-orang yang sudah punya benteng itu nggak ke bawah, Pak. Itu hebatnya. Jadi kenapa antum ini sudah nggak larut? Karena sudah ada benteng di dalam kolbunya. Kalau nggak lewat pingsan-pingsan semua pasti. Saya kan ngalami hal yang sama waktu kecil. Ya, zikir Samaniyah Qadiriyah. Orang baru afdhal zikri la ilaha kita udah hilang. Sama kasusnya, mirip-mirip kayak tadi. Tapi kalau di sana, Pak, di kampung saya, sebelum Jumatan itu tahlil dulu. Afdhalu dzikri la ilaha illallah la ilaha. Itu setiap kali saya merem saya diputar ke alam semesta itu. Waktu umur masih 9 dan 10 tahun. Sampai sekarang saya nggak bisa lupa. Saya datang ke guru saya, guru saya di depan, jadi mursyid saya di depan. Saya nginep di surau beliau, zawiyah beliau, tempat suluk beliau setiap malam. Saya tanya, beliau diam aja. Datang ke mak saya bilang, kamu ntar akan jalan-jalan itu kerjaannya. Kita kan penakut, nggak berani kemana-mana, pisah dari mak nggak berani. Tapi ibu saya saja dia bilang, kamu nanti akan jalan-jalan kemana-mana. Ternyata sudah terbaca dari zikrullah. Itu kejadian. Maka la ilaha illallah itu sayrus salikin. La ilaha illallah itu adalah hiburan jalan-jalannya para salik. Jadi walaupun kita ini coba orang-orang yang sudah menikmati zikrullah, ajak dia jalan-jalan, dia kurang nggak menikmati benar. Tapi kalau diajak ke kuburan, pesantren, ziarah ke kiai, itu dia baru seneng. Diajak ke puncak, dia mikir bagus di tempat gua kali. Ya, bapaknya diajak ke puncak Bogor, gimana ngomongnya? Bagusan di mana? Bagusan di sini kan? Iya, sono udah macet, Pak. Gunungnya sih masih bagus, ke sononya 3 jam buka tutup. Jadi la ilaha illallah itu kapalnya orang yang sedang suluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cepat kepada Allah. Ya. Tapi supaya tidak lupa jalan pulang mesti bersolawat. Wajib solawat. Karena kalau nggak ada solawat kita nggak bisa baca la ilaha. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Karena Allah bersolawat, kita malu kepadanya, maka kita solawat juga. Saya mau tanya, solawatnya Allah apa? Kalau malaikat kan Allahumma sholli ala Muhammad, itu malaikat. Allah solawatnya gimana? Masa Allah doa ke Allah kan? Allahumma sholli ala Muhammad, aku apa Allah? Aku Allah. Lah terus gimana dia ngomongnya? Nah itu rahasia, Pak, ya. Yang ngikutin kajian di YouTube terpaham ya. Malam ini nggak dibuka dulu ya. Karena ada yang protes soalnya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, la ilaha illallah atau zikrullah itu adalah miftah min mafatihil jannah. Kunci daripada kunci-kunci surga. Mana dalilnya? Man qala la ilaha illallah dakhala dan siapa yang baca la ilaha illallah pasti masuk surga. Dan lafaz ini nggak main-main, dakhala itu fil madhi. Sebelum masuk surga dia udah masuk duluan. Ini kalau diterjemah, kalau versi harfiahnya gimana? Man qala la ilaha, siapa yang telah berkata la ilaha, maka dia telah masuk surga. Jadi kita ini kalau zikrullah sebenarnya udah di surga, tapi karena pikiran ini masih menghijab, badan ini masih menghijab, tidak terasa kalau sudah masuk ke sana. Gitu. Ya.
Di surga kawin-kawin doang. Enggak, orang bosen Pak kawin di surga. Udah bosen. Kenapa kemudian mereka nikah lagi, kawin lagi, jima lagi? Kenapa mereka begitu? Itu untuk menawar rindunya kepada yang punya nama. Nah, ini thariqat para arifin. Jadi aulia-aulia ini kenapa dulu kiai-kiai wali-wali itu banyak istrinya? Itu bukan untuk syahwat, Pak. Tapi kerinduannya kepada Allah gak bisa diobati kecuali dengan menikah lagi. Ya, ini bukan pembenaran lah ya. Ini gak percaya antum bisa begitu. Inilah dasarnya. Jadi bukan karena banyak orang mati di akhir zaman 1:50. Kan ada hadis kan? Rajulun, satu laki-laki itu qaimun ala habsin amra'ah. Itu nanggung menikahi 50 perempuan satu laki-laki. Sekarang satu aja keok kan? Ya, mau nambah aja. Mata sih jelalatan. Ya, urusan sarung sudah melorot. Takwa. Iya, mata kita mah sama Pak. Mata saya, mata Bapak beda. Yang beda kan sarungnya. Itu paham gak coba? Belum paham katanya mu'alaf. Ini kenapa di surga itu banyak kawin Pak? Banyak pernikahan. Itu bukan karena syahwat. Jadi orang salah paham surga itu dikira tempat eksplorasi untuk menyalurkan syahwat. Itu penghinaan terhadap Allah. Ya, enggak. Tapi begitulah Allah bersiloka, bersendagurau dengan hambanya. Ada hamba-hamba yang kebawa sendaguraunya. Diceritakan di surah Waqiah, ya. Uruban atraba, inna ansha'nahunna insya'a, faja'alnahunna abkara, uruban atraba. Udah jorok aja otak mikirnya. Itu kalau diterjemahin apa Pak? Kan lagi direvisi sama Kementerian Agama karena dianggap terjemahannya jorok. Ya biasa aja kali. Urban atroba itu, mohon maaf ya, kalau cowok atletis, kowi. Kalau cewek, hunna kan perempuan gitu. Gambaran kita mengenai lawan jenis yang bikin birahi apa? Itu urban atroba. Ya, bayanginnya sendiri ya. Nggak boleh saya sebut, karena beda mazhab. Ada yang senangnya hitam-hitam, ya kan? Ada yang senangnya bening-bening. Ada yang senangnya sawo mateng. Ada yang sawo separuh mateng. Dari mana saya tahu makna ini Pak? Kita buka kitab tafsir Zamakhsyari. Itu orang Mu'tazilah, Persia, bukan orang Arab. Ketika orang Arab mengatakan al-jamal nisful bayat, putih itu separuh cantik. Kata Zamakhsyari, enggak, justru sawo mateng itulah separuh cantik. Iya. Kalau kita kan seneng tuh sama muka-muka Arab ya. Muka-muka kulit babi itu nggak ada pigmennya Pak. Muka-muka orang barat kan nggak ada pigmennya tuh, merah semua. Kalau putih tuh Cina, beda lagi. Kata teman gue ini, dia nakal juga nih, kulit bengkoang kata. Kayak bengkoang dikupas deh, putih kata. Ada yang senang begitu. Tapi orang-orang di Eropa senangnya gimana? So mateng. Ya serius. Kalau kita, jadi kita nggak usah berpikir ala mereka, kita mikir ala kita aja. Itu penafsiran, ya, beda kampung, beda selera. Tapi semua itu bukan untuk nafsu, bukan. Di sorga itu disebutkan nikmat berhubungan badan semikian rupa, bukanlah untuk badan itu sendiri, tapi untuk mengalihkan kerinduan. Karena seorang hamba hanya bertemu Allah pagi dan sore. Dari pagi ke sore sudah 500 tahun. Berapa tahun? Sehari di surga berapa? Sehari semalam di surga berapa tahun kita?
1000 pagi sampai sore bagi 2 aja. Jadi Allah itu menampakkan mengangkat tabir hijab sehingga hamba-hambanya melihat tergantung pemarifatan dia waktu di bumi. Nanti mereka memandang Allah tuh, lalu langsung sujud ketika Allah membuka tabir. Itu yang disebut mandang, bukan ngomong begini, bukan ya. Lalu Allah tutup lagi ketika waktu duha sudah datang. Jadi syuruk ke duha, kira-kira begitu di sana. Dan mereka lupa dengan semua nikmat jima, lupa nikmat hamar, lupa nikmat madu, lupa semua. Ketika Allah sumber semua kenikmatan melihatkan dirinya, memperlihatkan tajallinya, lupa semua. Lalu Allah tutup tabir. Mulailah mereka rindu, ditunggu sehari, 2 hari, 3 hari, hitungan bumi. Di sana belum sehari 2 hari, dihitung sampai sore, 500 tahun. Selama itulah mereka doyan menikah. Wali-wali Allah di bumi, kalau mereka nikah banyak, itu babnya, bukan karena syahwat dia. Jadi jangan suuzon sama kiai yang banyak istri. Tapi kalau samping saya kayaknya banyak minal muwahhidin ya, orang-orang ahli tauhid. Oh kayaknya ada tuh 1-2 tuh, ente Masna ya. Kopiahnya kenapa disunat Pak? Waktu pertama kita datang sini kan kopiah masuk ke aras. Masya Allah. Gitu-gitu 2. Antum berapa? Jomblo. Bagi-bagi lah tuh jomblo tuh sampai antum tuh. Ya, hijabnya fa'in khiftum, khiftum hijabnya. Bukan la ta'dilu, belum nyoba udah bilang la ta'dilu ya. Belum nyoba udah bilang gak adil. Nah, kalau ustadz itu dia hijab khaufnya hilang deh. La khaufun alaihi wa lahum yahzanun. Maaf tadi ya. Ini rahasia kenapa para aulia itu dulu mereka ada yang menempuh jalan seperti itu. Ya. Mau tahu zuriatnya Nabi Sayyidina Al-Husain, istrinya berapa tuh gak? 80 di satu riwayat. Itu bukan pembenaran tak? Besok antum 80, ada yang disalahin. Sayyidina Al-Husain 80 istrinya. Beliau ternyata Al-Qutub, Al-Ghaus di zamannya, wali paling mabuk di zamannya. Dan itu bisa dibunuh. Jadi di zaman itu berkata Ibnu Abbas, seandainya aku buka 1 ayat saja rahasianya, kalian akan bunuh aku. Laqataltumuni. Tapi zaman ini makrifat setan sudah dibuka. Masa kita nggak buka makrifat ilahiyah? Kalau nggak kalah kita mbak. Jadi jangan kolot lagi. Berani buka-buka asrar di YouTube lah. Kan di YouTube buka-buka sendiri, kan bukan saya yang buka. Daripada torikohnya torikoh syaitaniyah, dan kita buka juga yang torikoh ilahiyahnya, torikoh Nabi Muhammad SAW. Metodologi kewahyuan, kok wahyu bisa terjadi. Apa beda ummi versi ahli riwayat dan ummi versi ahli hakikat? Itu tadi tuh versi ahli hakikat tuh. Di kolbu Nabi ada semua kitab. Maka wali-wali Allah yang asli itu pura-pura bego aja badan kita. Aslinya dia alim. Dia tinggal minta kepada Allah, nyambatnya di alam sana bukan di alam sini. Kan kita punya ilmu nyambat. Tapi yang nyambatnya ilmu monyet sih, bikin gini sih. Kalau mau nyambat ilmu jangan yang rendahan. Itu namanya ulaika kal an'am. Kalau mau nyambat ilmu langit. Ya. Jadi yang dulu pernah belajar silat-silat, nyambat ini, nyambat itu, udahlah antum cukup belajar zikir aja man, pakai Haji Maman. Itu ntar nyambat asrar, pakai la ilaha illallah, nggak disadari dapet. Asrar itu kan nggak perlu antum jadi aneh-aneh.
Justru semakin masuk kalimat itu, semakin normal kita hidup. Semakin jadi manusia yang utuh. Kecerdasannya utuh, pikirannya fokus. Kalau dia kerja, kerjanya lebih fokus. Kalau dia berjuang, berjuangnya lebih tulus. Kalau dia guru, gurunya lebih ikhlas. Kalau dia suami istri, dia akan lebih penyayang kepada pasangannya. Ya, maka wajib belajar zikir khafi biar lembut, ya. Biar lembut. Kalau antum ini suka masih kasar sama pasangan, berarti kurang zikir lembutnya. Tutup dengan sholawat biar kelembutan Rasulullah muncul di dalam diri. Jangan zikir doang. Nah, ini kenapa nih banyak yang mengeluhkan, suami saya, istri saya habis zikir kok kaku. Karena dia zikir tapi zikirnya tidak dipati dengan sholawat. Tahu pati? Tidak ditutup dengan sholawat. Sholawat itulah yang melembutkan segala-galanya. Kenapa iblis segaring itu ngomong? Kenapa iblis sekeras dan sekasar itu dan pendendam? Karena dia tidak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak pernah dia mau solawat. Yang dilihat Muhammad, yang dia lihat Muhammad bin Adam, keturunan Adam. Muhammad turunan Adam ngapain solawat? Dia nggak ngelihat Muhammad itu Ahmad, Ahmad itu Ruhullah, dia nggak lihat. Karena memang iblis walaupun masuk surga dia cuma mukasyafah, tapi tidak sampai musyahadah. Mukasyafah artinya apa mukasyafah? Dia melihat alam malakut, tapi tidak sampai kepada musyahadah, memandang kepada penguasa alam malakut dan jabarut. Nabi Adam, karena dia solawat, Allah izinkan dia melihat di aras itu tulisannya apa. Iblis nggak lihat itu. Ya, itulah yang jadi mahar sekarang mengalir di tubuh kita semua. Itu sebabnya kalau benar nih umat Rasulullah pasti rindu sama Rasul. Sholawat pasti bergetar ini. Bulu romanya berdiri awal-awal sholawat. Ya, kalau benar nih air matanya bisa berlinang kalau sebut nama Rasulullah dalam sholawat. Pasti. Karena Rasulullah SAW menghikayatkan ketika Sayyidina Adam hendak ingin memeluk Sayyidatuna Hawa, ditegur oleh Allah lewat Sayyidina Jibril, dam, mahar. Pegang aja. Tak boleh. Kata Sayyidina Jibril. Ya, terus maharnya apa? Tanpa diajar oleh Jibril, Nabi Adam sudah ngerti duluan. Ternyata Jibril belum melihat yang dilihat oleh Nabi Adam. Wajar Nabi Adam jadi rektor, Pak, jadi kiai di surga. Nabi Adam Allah izinkan kolbunya memandang kepada arsy Allah lewat ruh murninya. Di aras dia lihat ada tulisan, ngeliatin namaku bukan namaku, tapi kok nama Muhammad, la ilaha illallah Muhammadur Rasul, kok itu di sana? Itu hadisnya ada di riwayat Imam Hakim, hadisnya sahih. Yang mendhaifkan pasti nggak senang sama ilmu ini. Hadisnya sahih, benar hadisnya. Maka beliau mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad al-maktub ismihi fi arsyika al-azim. Kira-kira begitu kalau dibahasakan secara bebas. Ya Allah, kirimkan salamku, hormatku, ta'zimku kepada nama yang tertulis di arasmu, yaitu Muhammad. Oh, ternyata itu mahar paling tinggi di alam semesta. Tapi nanti Ustadz jangan pakai mahar itu kalau mau nikah lagi, karena istrinya nggak ngelihat itu. Kalau istrinya ngelihat itu cukup itu, datang ke kita pakai mahar sholawat aja datang. Enak juga tuh ya. Tapi nafkah kan nggak bisa pakai sholawat. Langsung sah. Maka berkah sholawat itu halalah Sayyidina Adam menggauli Sayyidatuna Hawa. Jadilah anak kita ini buah dari sholawat itu. Ya, jadi kita ini buah dari sholawat. Jadi kalau kita zikir mana yang paling sering dibaca? Ya dua itulah. La ilaha illallah sama sholawat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi. Nggak boleh keluar dari dua itu dah.
Sebelum Nabi Muhammad yang fisik lahir, orang-orang udah zikir salawat nyebut nama beliau. Berarti beliau sudah ada, tapi di alam yang lain. Itu yang beliau sebut, aku sudah jadi Nabi, kalian belum ada Pak. Jibril itu belum ada, Nabi sudah ada. Pantas gak Jibril jadi gurunya Nabi Muhammad? Kalau di sana Thariqat kita kan gitu kan, an Sayyidina Muhammad SAW, an Jibril, itu mah sanad Quran. Ya? Tapi aslinya gak begitu. Justru Jibril lah yang mengambil dari kolbu Nabi Muhammad SAW. Tapi zahirnya ahlu riwayat menyebutkan Nabi Muhammad dari Jibril. Mungkin enggak Jibril lebih tinggi dari Nabi? Jibril nggak bisa tembus ke aras Pak, Nabi tembus ke aras. Benar nggak? Ini kan bentar lagi bulan Mi'raj nih. Benar nggak? Nabi Muhammad diundang Allah ke atas aras tertingginya. Sedangkan malaikat Jibril nggak sanggup. Kalau dia naik kebakar, dia habis, hancur, dia nggak ada lagi jejak dari alam semesta. Nabi Muhammad bulunya nggak ada satupun yang rontok. Nggak ada satupun yang rontok. Jibril yang sakti itu, kalau naik kebakar, habis dia. Mana yang lebih sakti? Maka satu rambut Rasulullah afdal min Sayyidina Jibril. Satu rambut Rasulullah lebih mulia dari Sayyidina Jibril. Bid'ah gak ngaji begini? Ya, kayaknya bid'ah bener ini ngaji begini ya. Udah dulu lah.